bacaan rohani untuk hari ini, Kamis 21 Oktober 2021, bersama saya Aleta dari Salatiga. Bersore di Salatiga dengan Feby di Surabaya. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Nodus Jansen edisi Kamis 21 Oktober 2021. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam Injil hari ini mengucapkan kata-kata yang keras. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pertentangan. Api adalah simbol pemurnian. Untuk mendapatkan emas yang murni, orang harus membakar biji-biji emas bersama material-material lainnya dalam nyala api. Dari proses pembakaran itulah, pada akhirnya kita tahu mana yang benar-benar emas murni dan mana yang bukan. Selalu belanjalah di tempat resmi. Bila rusak akan ada yang membela. Aku datang lemparkan api ke bumi dan kudambakan agar selalu menyala. Begitu juga halnya dengan iman kepada Kristus. Setiap murid hendaknya semakin memurnikan motivasi dan cara hidupnya agar semakin hari pikiran, perkataan, dan perbuatan mereka semakin selaras dengan Yesus. Dan pembaharuan serta pemurnian itu tidaklah mudah. Banyak sekali pertentangan yang kita hadapi, mulai dari dalam diri kita sendiri. Sebab nilai-nilai yang diajarkan Kristus banyak kali bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh dunia. Kita mungkin ingin memilih jalan yang sesuai dengan keinginan kita, tetapi jalan itu tidaklah sesuai dengan jalan Kristus. Di situ terjadi pergulatan dan pertentangan dalam diri kita. Mana yang akan kita pilih? Kehendakku atau kehendak Kristus? Jalanku atau jalan Kristus? Hati-hati dengan sikap simpatisan, sering takabur dengan dada yang busuk. Aku harus menerima baptisan, dan susahlah hatiku sebelum berlangsung. Untuk menjadi murid Yesus yang setia pada ajaran dan cara hidupnya dalam dunia saat ini tidaklah mudah. Sebab nilai-nilai Kristus banyak kali bertentangan atau bertabrakan dengan nilai-nilai dunia. Misalnya kita ingin menjadi orang yang jujur, yang benar di tempat kerja. Tetapi kebenaran dan kejujuran yang kita hidupi seringkali menjadi pertentangan dengan orang-orang yang tidak suka hidup benar dan jujur. Akibatnya, kita bisa saja dimusuhi, dijauhi, dikucilkan, bahkan dianiaya. Disitulah terjadi pertentangan. Pertentangan antara nilai-nilai Yesus yang kita hidupi dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh dunia, teristimewa oleh orang-orang yang tidak mencintai nilai-nilai dari Allah sendiri. Penderitaan, kesulitan sebagai murid-murid Yesus bukanlah sesuatu yang buruk. Kita memerlukan kesulitan agar iman kita ditempa, dimurnikan, dan semakin dikuatkan. Berkali-kali mendapat peringatan, tapi tetap saja berkepala batu. Akan terjadi banyak pertentangan, bapa dan anak, mertua dan menantu. Pada saat kesulitan tiba, disitulah masa iman kita diuji. Apakah kita tetap setia menjadi murid Yesus
atau kita mencari jalan aman dengan mengikuti jalan-jalan yang diajarkan oleh dunia. Tawaran yang menggiurkan juga adalah tantangan bagi kita, sebab disitulah iman kita diuji. Apakah kita mau mengikuti ajaran Yesus atau menerima tawaran-tawaran yang memalingkan kita dari ajaran Tuhan? Iman kita perlu diuji terus-menerus. Meskipun terjadi tantangan dan kesulitan, kita tidak boleh mundur. Sebab siapa yang bertahan sampai akhir, mengimani Yesus Sang Guru, dialah yang akan selamat. Siapa yang mencari jalan aman dengan mengingkari nilai-nilai Kristus, dia tidak akan selamat. Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yohanes Sunu SVD dari Batam. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Selamat menjaga agar aplikasi selalu menyala sambil bertekun dalam berdoa rosario. Salam Seroja, berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam.